Sekarang kita akan membahas mengenai kepolaran senyawa. Kepolaran senyawa biasanya tampak pada senyawa kovalen. Jadi kalau senyawa ionik itu kan terdiri dari ion positif dan ion negatif. Jadi kalau misalkan kita punya Na dan Cl, kita sudah jelas tahu banget Cl pasti muatannya negatif, Na pasti muatannya positif. Jadi elektron lebih tertarik ke Cl daripada ke Na karena keelektronegatifan Cl besar. Na akan tidak terlalu banyak dikelilingi elektron karena Na energi ionisasinya kecil, jadi dia cenderung melepas elektron. Nah, pada senyawa ionik tidak perlu dipermasalahkan polar atau enggak, karena pasti elektronnya itu akan lebih terkonsentrasi ke suatu tempat. Elektronnya akan terpolarisasi di suatu tempat, yaitu di sekitar Cl. Nah, kalau pada senyawa kovalen, di mana elektron itu dipakai bersama-sama, kalau kita pengen tahu kepolarannya bagaimana atau persebaran elektronnya gimana, kita perlu lihat dulu nih. Kalau misalnya kita punya senyawa Cl2, ikatannya adalah ikatan kovalen tunggal kan. Nah, keelektronegatifan atom Cl yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu sama. Jadi pasti nanti keadaan elektronnya juga simetris. Lain halnya kalau kita punya senyawa HCl misalnya. Keelektronegatifan Cl ini jauh lebih besar daripada H. Jadi nanti Cl ini akan didekati lebih banyak elektron. Awan elektronnya lebih besar dibandingkan awan elektron di sekitar H. Nah, dari sini terlihat bahwa sebenarnya kepolaran senyawa atau persebaran elektron itu tergantung dari perbedaan keelektronegatifan. Nah, nanti akan ada senyawa yang pertama bersifat polar dan yang kedua bersifat non-polar. Artinya apa? Senyawa yang polar itu biasanya punya ciri-ciri larut dalam air. Karena air bersifat polar. Nah, ini pembahasannya ada di geometri molekul. Kalau senyawa nonpolar ini otomatis tidak larut dalam air, tapi misalnya larut dalam minyak. Nah, kenapa larut dalam minyak? Karena minyak sifatnya nonpolar. Senyawa kovalen polar ini muncul karena unsur-unsurnya memiliki perbedaan keelektronegatifan. Jadi ada perbedaan keelektronegatifan dari antara unsur-unsur yang terlibat. Perbedaan electronegativity. Kalau pada senyawa kovalen nonpolar ini biasanya tidak ada perbedaan electronegativity atau keelektronegatifan. Nah, itu kalau hanya dua atom dibandingkan seperti ini nih. Cl2 dengan HCl. Yang satu kan tidak ada perbedaan keelektronegatifan, maka dia bersifat nonpolar. Kalau HCl dia ada perbedaan keelektronegatifan, makanya sifatnya polar atau persebaran elektronnya tidak merata. Nah, kalau untuk struktur yang lebih kompleks, senyawa yang bersifat polar itu adalah senyawa yang bentuk geometri molekulnya tidak simetris. Bentuk geometri molekul diterangkan di video geometri molekul, nanti bisa dilihat. Videonya agak panjang itu karena saya ingin menyebutkan seluruh contoh kemungkinan bentuk geometri molekul. Nah, kalau senyawa kovalen nonpolar, bentuk geometri molekulnya simetris. Bentuk geometri molekul yang simetris itu yang seperti apa? Bentuk linear ini simetris. Kemudian bentuk segitiga planar ini simetris. Bentuk tetrahedral itu juga simetris. Tetrahedral atau bidang 4. Ini 4 buah bidang ruang yang terdiri dari 4 buah bidang segitiga. Kemudian bipiramida segitiga itu juga simetris. Bipiramida segitiga itu berarti bentuknya gabungan segitiga planar dengan yang linear. Jadi kalau dua-duanya menjadi dalam satu struktur, bentuknya nanti jadi bipiramida trigonal seperti ini. Ada 5 daerah elektronnya. Ini atom pusatnya. Itu juga simetris. Yang satu lagi, yang terakhir, bentuk yang simetris adalah bentuk oktahedral atau 8 muka. Bayangkan aja ini 2 piramid, alasnya diimpitkan, jadi bentuknya begini, oktahedral.
Nah, kalau bentuk-bentuk yang tidak simetris itu seperti apa? Nah, ini bentuk-bentuk, contohnya bentuk bengkok. Ini bentuk yang tadinya AX3 tapi satu domain elektronnya diisi pasangan elektron bebas. Kemudian bentuk piramida trigonal. Ini bentuk yang tadinya tetrahedral tapi satu domain elektronnya diisi PeB. Kemudian bentuk huruf V. Bentuk huruf V ini dia asalnya bentuk tetrahedral tapi dua domainnya diisi pasangan elektron bebas. Kemudian yang termasuk bentuk geometri yang tidak simetris atau yang polar itu ada lagi bentuk jungkat-jungkit. Bentuk jungkat-jungkit itu seperti ini. Jadi tadinya ada 5 daerah elektron, tapi satu daerah elektronnya diisi PeB. Jadi bentuknya tadinya bentuk ini. Sekarang satu daerahnya diisi PeB, jadi bentuknya menjadi jungkat-jungkit. Ini tipe AX4E. Kemudian ada juga bentuk huruf T. Ini atom pusat. Atom terikatnya ada 3 seperti ini. Di sini ada 2 PeB, pasangan elektron bebas. Ini juga polar. Nah, kalau bentuk AX2E3 itu linear, kan linear termasuk yang non-polar. Kemudian ada lagi nanti bentuk piramida atau bentuk yang tadinya dari oktahedral tapi sekarang mengandung 1 PeB. Nah, ini juga bentuk yang tidak simetris. Satu lagi kemungkinan bentuknya adalah segi 4 datar. Jadi ini asalnya bentuk oktahedral tapi sekarang PeB-nya ada 2 domain elektronnya diisi PeB. Nah, ini bersifat nonpolar. Jadi saya tulisnya di sebelah kanan. Tipe-tipe molekulnya yang ini AX2, yang ini AX3, segitiga datar, tetrahedral AX4. Ini lebih jelas dan lebih lengkap ada di ringkasan. AX5 bipiramida trigonal, AX6 oktahedral, AX2E3 ini bentuknya linear juga. AX4E2 ini adalah bentuk geometri molekul segi 4 datar. Sedangkan yang polar atau yang tidak simetris ini adalah bentuk geometri dari bengkok AX2E. Di sini ada PeB-nya. Bentuk piramida trigonal AX3E ada PeB-nya juga. Bentuk huruf V AX2E2 tipenya. Bentuk jungkat-jungkit AX4E. Bentuk huruf T AX3E2 dan bentuk piramida AX5E. Nah, lebih lengkap ini ada di video geometri molekul dan di ringkasan. Nah, itu mengenai kepolaran senyawa kovalen. Kepolaran muncul karena bentuk molekul, bentuk geometrinya ada yang simetris dan ada yang tidak. Nah, itu menyebabkan perbedaan persebaran elektron dalam ikatan kimia. Senyawa yang polar biasanya larut dalam air, yang non-polar tidak larut dalam air.